Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Senang sekali di hari ini saya Eli Prabowo hadir kembali menyapa Anda. Masih dari Vive Hotel Sidoarjo dan di hari ini kita masih bersama dengan sebuah talkshow yang sangat spesial yang tentunya masih dipersembahkan oleh DPM PTSP Provinsi Jawa Timur bekerja sama dengan Komisi C DPRD Provinsi Jawa Timur. Dan yang masih menjadi tema kita di hari ini adalah bagaimana dukungan pemerintah dalam optimalisasi kemitraan usaha besar dan juga UMKM yang berdaya saing. Jadi memang sudah banyak begitu ya kajian-kajian yang muncul bagaimana tentunya kebutuhan kolaborasi yang baik begitu antara pengusaha besar dan juga UMKM yang tentunya menjadi tulang punggung perekonomian masyarakat atau juga rakyat. Tapi yaitu tadi ya namanya peran serta dari pemerintah ini tentunya sangat dinantikan untuk bisa menjadikan pertumbuhan perekonomian tadi jauh bisa lebih optimal. Nah, seperti apakah harusnya peran-peran tadi bisa ditunjukkan dan di hari ini saya bersama dengan Komisi C DPRD Provinsi Jawa Timur untuk bisa memberikan informasinya lebih detail kepada Anda. Sangat luar biasa narasumber-narasumber kita di hari ini. Saya akan langsung perkenalkan satu persatu kepada Anda begitu ya. Yang ada di samping saya, beliau merupakan Wakil Ketua Komisi C. Ada Bapak Agus Wicaksono. Apa kabar Pak Agus? Oke, baik. Di sebelah Pak Agus, waalaikumsalam. Hadir juga Bapak Ahmad Athoillah. Assalamualaikum Bapak. Dan saya perkenalkan ada Pak Muhammad Ashari. Apa kabar Bapak? Oke, sehat. Berikutnya ada Pak Salim Ashar. Sehat juga untuk hari ini. Berikutnya ya ada Pak Multaza Mudzikri. Apa kabarnya Bapak? Alhamdulillah. Alhamdulillah luar biasa. Hadir juga Pak Nur Faizin. Sehat untuk hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Dan berikutnya ada Pak Ristu. Saya tidak asing sebenarnya, tapi harus saya sapa kembali. Ada banyak informasi tentunya yang bisa disampaikan ya Pak Ristu ya. Dan sampingnya Pak Ristu ada Pak Guntur. Apa kabar Pak Guntur? Sehat juga untuk hari ini? Baik. Berikutnya saya akan langsung sapa ada Pak Muhammad Soleh. Apa kabarnya Bapak? Baik. Semoga berjalan tapi saya bisa banyak ngobrol dengan Anda begitu ya. Dan setelah Pak Soleh ini berikutnya saya akan sapa Pak Nasi Asal. Apa kabar Bapak? Wah, nama yang tidak asing sebenarnya. Sehat untuk hari ini ya. Dan di samping Pak Nasi ada juga Pak Abdullah Abu Bakar. Apa kabarnya? Dari Kediri tadi informasinya ya Pak? Siap. Siap dari Kediri. Hadir juga ini yang berada di ujung. Sepertinya memang sudah ditakdirkan Bu Hermin yang perempuan ada di ujung begitu ya. Bu Hermin apa kabarnya untuk hari ini? Baik. Oke, baik Bapak Ibu izin saya memulai dari yang ada di samping sebelah saya Pak Wakil Ketua Pak Agus. Tema besar kita ini adalah kemitraan antara usaha besar begitu ya dan juga teman-teman pelaku UMKM yang ada di Jawa Timur. Tapi di subtema kita adalah bagaimana peran yang lebih optimal yang harusnya itu ditunjukkan oleh pemerintah. Apa mungkin yang bisa Bapak buka untuk diskusi kita di hari ini? Monggo silakan Pak Agus. Terima kasih. Tentu saja kami selaku anggota komisi baik sebagai mitra DPM PTSP, mitra pemerintah. Ya tentu saja bagaimana pemerintah ini melaksanakan amanat undang-undang, di mana amanat Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 agar pemerintah daerah ini terus melakukan dukungan dan penguatan dikuatkan oleh Perpres Nomor 49 penguatan modal. Baik. Jadi ini tidak sekedar wacana, tetapi ini harus dilakukan. Sifatnya wajib bahwa kita ya pemerintah Provinsi Jawa Timur harus terus memberikan penguatan dan memfasilitasi hubungan simbiosis mutualisme, hubungan yang saling menguntungkan antara usaha besar dan UMKM yang ini sama-sama menguntungkan dan muaranya adalah pertumbuhan ekonomi Jawa Timur yang luar biasa. Termasuk produk domestik regional bruto yang menurut kita bangga sampai 5,9% dan itu angka yang luar biasa. Itu perannya DPM PTSP selama ini dalam memfasilitasi dan mendukung usaha besar dan UMKM. Jadi UMKM diuntungkan, usaha besarnya juga diuntungkan. Bertumbuh, oke, baik. Saya tambahkan langsung ke Pak Ahmad Athoillah. Bapak seperti apa sebenarnya kalau bicara amanah undang-undang? Poin apa saja sih sebenarnya yang perlu diketahui oleh publik Pak berkaitan dengan undang-undang yang harusnya juga memberikan wadah untuk apa yang sudah disampaikan oleh Pak Agus Wicaksono tadi? Monggo silakan ditambahkan Bapak. Bahwa sesungguhnya adanya
kehadiran negara. Kehadiran negara di dalam fasilitasi UMKM untuk bisa naik kelas. Baik. Itu tentunya harus ada kolaborasi antara UMKM dengan perusahaan besar. Dan tentunya ini tidak saling merugikan. Sehingga pemerintah ini hadirnya ini adalah untuk di samping memfasilitasi juga mendampingi UMKM yang ada. Oke. Kita tahu memang sebagaimana yang tadi disampaikan bahwa sesungguhnya PDRB dari Provinsi Jawa Timur itu sekitar 50% ya dari UMKM. Tentunya ini masih banyak sebenarnya yang harus bisa bagi pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk mensupport UMKM, salah satunya memfasilitasi dan sosialisasi terkait dengan untuk izin usaha. Oke. Itu paling penting karena di beberapa tempat itu tidak tahu terkait punya ide, punya usaha, tapi tidak tahu ini izinnya ini harus kemana. Oke. Sehingga kami pemerintah Provinsi Jawa Timur juga dari SP ada sosialisasi yang dengan kolaborasi dengan pemerintahan daerah, kabupaten, juga kota untuk supaya bisa mempermudah dan juga mensosialisasikan terkait dengan siapa yang punya usaha UMKM agar punya izin usaha. Karena sebelum ada support dari pemerintah, itu UMKM harus punya namanya nomor induk usaha itu. Izin usaha tadi Izin begitu usaha itu ya. tadi. Monggo bisa ditambahkan Pak Ashari, apa sebenarnya menjadikan teman-teman UMKM ini agak sulit melangkah? Apakah sebenarnya kemudahan-kemudahan yang dijanjikan dalam hal ini oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur itu juga tidak semudah yang dibayangkan, Pak? Mungkin temuan Anda di lapangan. Ya, terima kasih. Jadi seiring dengan kebijakan Presiden kita, Pak Prabowo Subianto, pertumbuhan ekonomi 8%. Baik. Dan ini sudah dibuka seluas-luasnya. Bahkan pemerintah provinsi lewat Bank Jatim sudah ada namanya program KUR. Oke. Nah, KUR sudah dibuka, tinggal para pelaku UMKM itu bisa mengakses bagaimana sesuai dengan kriteria yang disampaikan oleh Bank Mitra kita, termasuk karena kita di Komisi C, tentu BUMD, Bank Jatim akan membuka peluang untuk pintu usaha rakyat. Dan itu saya kira bisa diakses oleh semua UMKM. Itu yang pertama. Yang kedua, pemerintah hadir untuk menambah geliat ekonomi UMKM melalui banyak promosi yang dilakukan oleh pemerintah provinsi. Saya kira ini menjadi agenda besar sehingga ketika permodalan itu mudah diakses, yang kedua promosi pemasaran bisa kita bantu, saya kira ini menjadi geliat tersendiri oleh masyarakat Jawa Timur. Oke, baik, saya geser ke Pak Salim Ashar. Bapak, konsep kemitraan yang ada dalam bayangan Bapak mewakili Komisi C itu seperti apa sih Pak antara usaha besar dan juga teman-teman UMKM itu sendiri, Pak? Oke, terima kasih. Kalau kemitraan dengan Komisi C, ya tentunya Komisi C harus ikut membantu memperhatikan secara khusus terhadap UMKM. Tentunya untuk perhatian itu nanti bisa dengan menyampaikan kepada pihak eksekutif supaya lebih banyak memberikan bantuan UMKM beserta melakukan pendampingan terhadap para pelaku UMKM. Tentunya sama dengan yang saya tadi oleh Pak Ashari tadi bahwa Bank Jatim itu bisa kita gunakan sebagai media untuk peminjaman modal. Akses permodalan begitu ya. Dan itu sudah dilakukan ya Pak ya sebenarnya? Atau masih belum sampai dengan hari ini? Mungkin sudah tapi kurang maksimal. Oke, itu yang memang menjadi evaluasi dari Komisi C begitu ya? Cuma akan mendorong supaya itu lebih dimaksimalkan lagi. Oke, baik. Saya geser ke Pak Multazamud Zikri. Bapak, seperti apa sebenarnya kalau kemitraan yang besar, pengusaha besar dengan UMKM? Contoh konkretnya itu seperti apa dalam gambaran Bapak? Jadi kalau saya melihat bahwa geliat UMKM ini kan sangat besar. Baik. Yang kemudian untuk meningkatkan kualitas produk, kualitas UMKM-nya diperlukan sebuah kolaborasi. Baik. Kolaborasi antara UMKM yang besar memberikan support kepada UMKM yang masih berkembang. Artinya pingin maju. Jadi dalam suatu daerah, misalnya dalam satu daerah di dapil saya, misalnya di Pasuruan, Probolinggo, ada UMKM yang sudah tercatat UMKM besar, ada UMKM yang masih tercatat sebagai UMKM kecil.
Iya. UMKM besar, harapan kita itu bisa memberikan dorongan, memberikan support, memberikan pelatihan, memberikan dorongan. Berbagai macam hal bisa dilakukan untuk menjadi sebuah kolaborasi agar UMKM ini bisa berkembang bersama-sama dan maju secara pesat. Oke. Ya, kira-kira baik. begitu. Oke, baik. Saya geser ke Pak Nur Faizin. Oke, baik. Dan tentunya saya akan langsung, monggo bisa ditambahkan Pak, seperti apa ini kalau bicara soal perizinan di Jawa Timur, Bapak? Pemerintah itu harus memberikan penyuluhan Oke. smart pada para pelaku UMKM, karena banyak pelaku UMKM ini di bawah yang tidak mengerti caranya seperti apa, ketika dia bisa memiliki izin usahanya seperti apa. Nah, ini harus hadir pemerintah, sehingga ketika pemerintah hadir, saya yakin banyak UMKM selama ini punya potensi tapi tidak terlihat. Satu itu. Yang kedua tadi soal permodalan, soal inklusi keuangan juga. Karena kami lihat juga banyak pelaku UMKM ini yang sekarang kena masalah pinjol misalnya. Sehingga itu menghambat kemajuan usahanya. Nah, pentingnya pemerintah dalam hal ini misalnya kita punya Bank Jatim itu memberikan edukasi keuangan kepada mereka agar mereka paham ketika mereka meminjam uang kemana minjemnya, seperti apa bisnisnya, seperti itu. Dan sosialisasi itu dirasa sangat penting Sangat ya Pak penting. ya? Sudah cukup masifkah sebenarnya Pak Ristu? Saya geser ke Anda untuk sosialisasi menyapa secara langsung begitu ya kepada teman-teman UMKM sampai ke pelosok yang ada di Jawa Timur, Bapak. Mungkin saya punya cara pandang yang agak berbeda dengan kawan-kawan. Kalau tadi fokus pada bagaimana UMKM itu akan memperoleh permodalan yang mudah, Betul. ditunjang oleh pemerintah. Kemudian yang kedua terkait perizinan. Saya akan lebih terfokus pada kemitraan di bidang pemasarannya. Oke, kenapa? Sebetulnya di Catatan era Bapak? digitalisasi, di mana e-commerce itu sangat perkembangannya luar biasa pesat, itu sebenarnya menguntungkan UMKM. Ya. Jadi bahkan pemerintah itu saya pikir kalah start dengan UMKM kita yang mereka kemudian dengan ilmu pengetahuan yang berkembang, keingintahuannya, kemudian akhirnya bisa mengikuti perkembangan zaman. Sekarang kan pemasaran tidak hanya lewat offline tapi lewat online. Dan bahkan banyak UMKM kita yang terbukti bisa menggulung raksasa-raksasa misalnya di mal-mal banyak yang tutup. Itu karena UMKM kita kemudian mereka mampu memanfaatkan teknologi yang ada saat ini. Nah, pemerintah kalah start dalam hal ini. Tetapi ada juga UMKM yang mungkin UMKM kita yang mungkin sumber daya manusianya mungkin berbeda, mungkin agak ya ada yang kurang, tidak mengikuti perkembangan zaman. Nah, kehadiran pemerintah sebetulnya diharapkan di sini harus hadir. Nah, ketika UMKM yang kemudian tidak bisa mengikuti perkembangan zaman ini, mereka memberikan sosialisasi. Kalau yang sudah bisa mengikuti saya kira tidak masalah, tetapi banyak juga UMKM kita yang mungkin masih menggunakan cara-cara konvensional, tradisional. Ya. Nah, sehingga mereka tidak akhirnya tergilas juga. Oleh karena itu, pada kesempatan yang baik ini kami menyampaikan kepada pemerintah juga atas nama Komisi C mungkin pemerintah juga harus memperhatikan UMKM kita yang mungkin secara pengetahuannya belum mampu mengikuti perkembangan zaman. Ini harus ada pembinaan khusus, sosialisasi ataupun program apapun supaya tidak tertinggal dari yang lainnya. Saya kira itu. Oke, baik, matur nuwun Pak Ristu. Saya geser dulu berikutnya ini setelah Pak Ristu, kita juga ingin tahu Pak Guntur, seperti apakah kalau bicara soal SDM kita, itu kan berarti memang butuh banyak sekali semacam pembinaan begitu ya, agar yaitu tadi teknologi yang ada itu bisa mensupport mereka untuk bisa lebih meningkatkan produksi dan juga pemasarannya. Seperti apa, Pak Guntur? Jadi UMKM tadi kan bisa disampaikan kawan-kawan tadi. Selain tidak selesai persoalan permodalan, kemudian legalitas berupa perizinan, kemudian pembinaan atau pelatihan harus sering dilakukan. Tidak hanya urusan produksi, tetapi pelatihan urusan administrasi juga perlu harus dilakukan. Karena apapun produksi, mereka kalau tidak didukung dengan administrasi yang baik, maka UMKM ini belum bisa dinyatakan. Bisa itu, sehebat apapun mereka melakukan produksi, tetapi kalau akses pemasaran
itu bisa dibantu Bantu, oke. oleh pemerintah atau Bapak Asung, Baik. maka UMKM itu akan sulit berkembang. Sehingga memang harus banyak pihak terlibat dan ini tidak hanya dibentuk di sekali dibentuk ya, tetapi pembinaan secara kontinuasi harus dilakukan untuk menjaga bahwa dan memastikan bahwa UMKM akan berjalan terus sampai kapanpun. Oke, baik. Saya geser ke Pak Soleh. Ini berikutnya Pak Soleh, seperti apakah saya masih ingin dapat evaluasi soal perizinan? Adakah mungkin Pak temuan-temuan yang ada di lapangan, semudah apa teman-teman UMKM ini mengajukan izin usaha dan juga lebih bisa memperkuat usaha mereka? Pak Soleh, monggo. Terima kasih. Saya sepakat dengan teman-teman yang terdahulu bahwa pemerintah harus ikut serta memberi kemudahan berupa modal, bunga yang lebih murah. Sementara dari saya cukup. Sekian, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak Soleh sudah bersama dengan kita. Pak Nasi, monggo. Pak Nasi, temuan Anda di lapangan seperti apa Bapak? Berkaitan dengan usaha kecil, UMKM, itu tadi untuk bisa terus bertumbuh dan melaju dengan cepat di Jawa Timur, Bapak. Saya ingin dapat cerita mungkin di daerah Bapak mungkin, bagaimana? Saya mengadopsi ya dari apa yang ada di lapangan. Nggih. Seperti apa Bapak? Ketika berbicara UMKM, memang mereka perlu untuk diberikan pembinaan. Baik, mereka masih butuh Bahwa pembinaan, kita juga ya. melihat di daerah itu kan banyak perusahaan-perusahaan besar yang kalau ini ada kolaborasi ya melalui kemitraan, saya kira itu juga bisa mendongkrak terhadap keberadaan UMKM itu. Seperti contoh misalkan di daerah itu ketika kita ngomong swalayan-swalayan kecil kayak Indomaret dan lain-lain, itu mereka memberikan lahannya kepada UMKM. Baik. Nah, saya kira kalau bicara tentang UMKM, pemerintah sudah jelas memberikan aturan dan memberikan perhatiannya. Tetapi dalam konteks local wisdom, saya kira Jawa Timur juga perlu melakukan sebuah inovasi terobosan. Bagaimana kemitraan atau kolaborasi yang bisa diciptakan melalui perusahaan-perusahaan besar itu dengan UMKM ini bisa berseiring sehingga mengarah kepada pertumbuhan ekonomi masyarakat. Oke, baik. Terima kasih Pak Nasi. Bicara soal local wisdom, ini sepertinya Pak Abdullah Abu Bakar akan ada banyak cerita begitu ya. Apa Bapak mungkin yang bisa Anda bagi? Dari Kediri tadi ya? Seperti apa Pak? Jadi begini, UMKM itu kalau kita golongkan tuh ada 3 ya temuan saya ya. Yang satu dia sudah bisa mandiri, yang 2 dia masih setengah-setengah mandiri. Setengah mandiri. Ya. Lalu yang ketiga ini mereka ini memang mutlak harus dibantu oleh pemerintah karena memang daya saingnya itu masih lemah. Nah, sehingga di sini pemerintah juga harus sadar bahwa pertumbuhan UMKM yang ada di Jawa Timur itu adalah 52% dan berdampak pada itu PDRB ya, dan berdampak pada sektor karyawannya itu 90-an% gitu. Nah, oleh karena itu di sini pemerintah wajib memberikan regulasi yang baik dan menjadi fasilitator dalam segala bidang. Contohnya kalau umpamanya mereka mau berkolaborasi dengan perusahaan besar, maka tidak mungkin UMKM itu langsung ngetuk ke perusahaan besar. Maka di situ perlu buffer, perlu pemerintah, perlu penyambung lah. Penyambungnya adalah pemerintah. Nah, di sini Komisi C saya kira juga teman-teman ke depan pasti kurang lebih konsepnya juga sama. Kita akan mendorong UMKM yang ada di Jatim ini untuk bisa tumbuh lebih besar lagi dan bahkan setidaknya kita bisa menguasai perekonomian yang ada di Indonesia Timur, pemasaran di Indonesia Timur. Karena sekarang ini kan marketplace sudah terbuka sangat lebar sekali, jadi kita tinggal dorong-dorong saja dan kita mempersiapkan regulasinya serta bantuan-bantuan yang dibutuhkan. Karena UMKM yang sekarang ini justru sekarang ini di usia-usia produktif yang sangat banyak, yaitu di usia sekitar 20 sampai 50 tahun nih yang banyak kerja di sektor UMKM. UMKM tadi ya. Oke, gitu. baik. Semoga bisa terwujud untuk apa yang Bapak sampaikan tadi di Jawa Timur begitu. Amin, ya. insya Allah. Dan saya geser ke narasumber kita berikutnya, Bu Hermin. Sebagai bentuk evaluasi, adakah sebenarnya sebuah kebijakan-kebijakan baru Bu yang itu dikatakan cukup berpihak pada teman-teman UMKM kita, Bu Hermin? Berbicara terkait permasalahan UMKM
UMKM, Nggih. tentu kita itu beragam yang kita temukan di lapangan. Baik. Kalau terkait kebijakan, tadi sempat juga disinggung terkait perizinan. Iya. Untuk perizinan ini kadangkala kita temui tidak semudah itu. Bahkan kadangkala ketika perizinan itu sudah tidak bisa dilakukan oleh mereka, kadangkala mereka hanya sekedar mengandalkan kemampuan mereka dalam bermarketing sendiri. Contohnya misalnya ikut aplikasi apa. Iya. Sehingga kan itu tidak perlu izin kayaknya kalau ikut aplikasi apa, sehingga orang itu bisa mendownload barang-barang mereka itu tanpa harus lewat perizinan tapi lewat aplikasi. Tapi dalam hal ini tentu UMKM yang kita harapkan ke depannya itu tidak hanya sekedar mereka bisa memasarkan dagangannya, tapi banyak sekali permasalahan-permasalahan di lapangan itu, salah satunya adalah kurangnya sentuhan pemerintah. Kurangnya sentuhan pemerintah dalam artian pemberian modal yang tidak begitu mudah kepada para pelaku usaha ini, sehingga di samping mereka itu kurangnya pelatihan, juga mereka itu tidak diberikan arahan kemana pangsa pasarnya. Sehingga kayak di Lumajang saja ya, harusnya keripik gedang itu tidak hanya dinikmati oleh Indonesia untuk Jawa Timur saja, tapi bisa diekspor ke luar negeri, tapi dengan kemasan dan branded yang berbeda. Dan kita belum memaksimalkan itu mencapai semua, belum. begitu ya. Baik, terima kasih Bu Hermin. Saya langsung geser dan mengucapkan selamat datang ke Pak Samuel, sobat, dan terima kasih bergabung bersama dengan kita, Bapak. Kita sudah sampai di penghujung, jadi saya menyapa Anda langsung dengan closing statement. Apa mungkin yang bisa Bapak sampaikan, Pak, berkaitan dengan pengusaha kecil, teman-teman UMKM kita, dan juga usaha besar yang ada di Jawa Timur untuk bisa mendongkrak pertumbuhan perekonomian, Bapak? Terima kasih. Kalau saya bagi 3 hal. Yang pertama itu pemerintah, tentunya pemerintah daerah. Setelah itu industri, pelaku-pelaku industri, dan perbankan. Karena kalau tidak ditopang oleh yang pertama, legacy pemerintah daerah, UMKM ini kayaknya saya closing ke jenengan dulu ya, Pak, ya, karena tadi sudah terlalu jauh. Kayaknya berjalan dengan dirinya sendiri. Oke. Tidak ada target, terus tidak ada manajemen, bahkan tidak ada izinnya. Oke, baik. Setelah itu harus dikomunikasikan dengan pelaku industri besar di daerahnya. Banyak industri besar seperti saya yang ada di Gresik dan Lamongan. Misal kata pelaku-pelaku industri yang besar di Kabupaten Gresik ini dan Lamongan tidaklah mau berbagi hasil produksi sampingannya kepada UMKM yang ada di Kabupaten Gresik. Dan UMKM itu yang berizin, gitu maksud saya, yang mempunyai izin. Kenapa harus mempunyai izin? Karena target dan lain sebagainya itu bisa dicapai setelah ada perizinannya. Kalau tidak ada perizinannya, mustahil. Dia tidak terdaftar, tidak tercatat, dan lain sebagainya di Kabupaten Gresik, misal kata. Baik. Dan setelah itu baru kebutuhan perbankan. UMKM ini banyak UMKM yang modalnya, kebutuhan modalnya itu lebih besar dari perusahaan PT, dari perusahaan Persero, misal kata. Banyak ada kejadian di Gresik. Bahkan UDI saja itu lebih besar daripada PT. Nah, ini kalau tidak ditopang oleh perbankan yang cukup, mustahil UMKM itu bisa kita tingkatkan. Yang akhirnya tidak bisa berkembang dengan baik. Ya, semoga semakin banyak teman-teman UMKM yang sudah mulai mendapatkan kemudahan akses untuk bisa mengurus izin tadi, begitu ya Pak ya. Baik, terima kasih Pak Samuel untuk apa yang sudah disampaikan. Saya akan geser langsung ke Pak Agus Wicaksono. Karena durasinya sudah sangat singkat, Pak Agus, monggo closing statement bisa disampaikan dari Anda dulu, Bapak. Ya, jadi kita selaku penyelenggara pemerintahan, tentunya harus memaksimalkan melaksanakan regulasi perundang-undangan, di mana yang saya sampaikan tadi, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 maupun Perpres 49 untuk bidang penanaman modal, dan di situ sudah jelas menetapkan bidang usaha 182 bidang usaha yang dialokasikan untuk penguatan UMKM.
Jadi tidak ada alasan bagi kita semua, utamanya pemerintah daerah, karena ini adalah hal yang wajib, segera inventarisir seluruh UMKM di Jawa Timur. Inventarisir yang namanya produk usahanya, sehingga bisa bekerja sama dengan usaha besar. Yang kemudian ya secara otomatis dari hasil kerjasama itu akan membuahkan ya yang namanya penguatan digitalisasi, efisiensi operasional dan penguatan produk lokal dari corporate social responsibility yang diberikan oleh usaha besar kepada UMKM, termasuk dalam hal permodalan. Baik. Ini saya geser ke Pak Ahmad Al-Taila, monggo closing statement, Bapak. Ya, baik. Pemerintah, terutama terkait dengan regulasi. Baik. Jadi anak-anak muda sekarang itu banyak berjualan juga lewat online. Apakah dengan dirinya sendiri berjualan dengan online itu bisa mendapatkan izin sebagai usaha, itu kan harus menyesuaikan juga. Dan tentunya dari kami yang biasanya bertemu dengan teman-teman itu belum tahu terkait info terkait perizinan usahanya. Anak-anak muda sekarang itu tidak menganggap pemerintah provinsi itu hadir di tengah-tengah mereka untuk terkait kreativitasnya untuk mengembangkan usaha UMKM-nya. Jadi perlu kehadiran pemerintah untuk ke anak-anak muda itu. Baik, saya geser ke Pak Ashari. Ini mungkin tidak semua nanti bisa closing statement mengingat durasi kita yang sangat singkat. Monggo bisa langsung mewakili Pak Ashari. Tantangan terkini UMKM sangat dinamis. Oleh karenanya bagi pelaku UMKM, terutama di daerah Madiun dan Nganjuk, teruslah semangat. UMKM kuat, negara maju. Baik, terima kasih. Semoga closing statement yang hanya disampaikan oleh 1, 2, dan 3 ini bisa cukup mewakili untuk semua yang ada di Jawa Timur. Matur nuwun sangat Bapak Ibu yang sudah hadir bersama dengan kita untuk hari ini. Semoga input yang kita bawakan di hari ini bisa memberikan masukan yang sangat luar biasa untuk majunya Jawa Timur, begitu ya. Terima kasih sudah membersamai kami dan insya Allah kita akan berjumpa kembali di lain kesempatan. Saya Eli Prabowo pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.